Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Mudah-mudahan teman-teman semuanya dalam keadaan yang baik, sehat dan juga bahagia ya. Oke, kembali lagi di channel ini. Kali ini kita akan kembali membahas algoritma pemrograman ya. Yang kali ini melanjutkan materi yang sebelumnya ya. Menggunakan Scratch dan juga Python. Nah, untuk materi kita kali ini adalah mengenai condition ya. Oke, apa itu condition ya? Condition itu menjelaskan sebuah kondisi dalam program. Kondisinya seperti apa? Kita akan jelaskan, kita baca di sini. Kondisi terjadi seperti kehidupan sehari-hari. Terdapat beberapa solusi yang berbeda dari suatu permasalahan tergantung jenis kondisi. Untuk sederhananya, sebuah nilai tidak mungkin dapat bernilai benar dan salah dalam satu waktu. Maka dari itu, kondisi ini yang menentukan sebuah nilai itu benar atau salah. Nah, jadi gambarannya adalah seperti dalam kehidupan kita ya. Ketika kita memiliki suatu kemungkinan, ya, satu kemungkinan kejadian, itu biasanya hanya terjadi satu jawaban dalam satu waktu, gitu, antara iya atau tidak. Tidak mungkin sebuah kondisi itu bernilai iya dan tidak dalam satu waktu yang bersamaan. Nah, berbicara mengenai kondisi, kita tidak lupa juga untuk mention lagi nih, kita mengingat lagi salah satu jenis data, yaitu boolean ya. Boolean ini adalah jenis data yang menentukan sebuah nilai yang berisi benar atau salah. Jadi boolean ini data yang merepresentasikan kondisi logika dalam pemrograman yang membantu komputer untuk membuat keputusan berdasarkan pernyataan ya atau tidak. Konsep ini penting untuk menyatakan kondisi dalam kontrol program if else. Nah, dalam dalam kondisi ini ya, dalam materi condition, program yang akan kita pelajari adalah if dan juga else ya. Jadi perandaian ya, jika kita punya suatu kondisi A, jika memenuhi sebuah syarat maka dia akan berlaku A. Namun jika belum memenuhi, dia akan berlaku kondisi B, seperti itu. Kemudian setelah ini ada flowchart programming lagi. Jadi ada setelah condition tadi, kita akan belajar juga flowchart programming di video ini ya. Apa itu? Itu adalah diagram alir pemrograman. Jadi dia adalah kumpulan beberapa instruksi atau perintah untuk menjalankan sebuah program pemecahan masalah berupa balok-balok perintah ya, yang disusun sesuai algoritma. Jadi mungkin teman-teman udah pernah melihat sebuah flowchart atau sebuah bentuk di mana instruksi itu urut ya, mulai dari atas. Biasanya diawali dengan kata mulai, start atau dan lain sebagainya ya. Kemudian diagram itu akan turun sampai ke kondisi akhir sesuai dengan kondisi iya dan tidak di atas. Itu akan menentukan hasil dari program akhir begitu. Nah, mungkin langsung aja kita masuk ke Scratch dan juga Python ya. Oke, kita sudah masuk ke dalam Oke, kita sudah masuk ke dalam program Scratch ya. Kita akan aku akan contohin sedikit nih tentang dasar dari condition. Ya, kita pertama bisa beri say di sini, kemudian kalau dalam sebuah kondisi itu kita menanyakan kondisi itu bernilai benar atau salah ya, true or false gitu. Nah, untuk di sini kita memiliki sebuah perbandingan, yaitu dengan ini ya, contohnya ini sama dengan ya. Misalkan kita punya sebuah nilai, contohnya mungkin seperti ini ya, dalam ruangan itu cukup sebanyak mungkin kalau
perbandingan sama dengan seperti ini, kita punya sebuah penjumlahan atau perkalian ya, atau operasi hitung yang kemudian hasilnya itu kita bandingkan dengan sebuah nilai, sebuah variabel. Sini kita contohkan 50. Jika kita punya sebuah perhitungan ya bernilai 49 gini, maka apa yang terjadi? Kita cek. Nah, yang terjadi di sini adalah data tersebut ya itu bernilai false atau salah. Jadi perhitungan yang kita dapatkan tadi itu karena tidak sama dengan 50, maka dia dihitung false. Namun jika kita punya sebuah perhitungan bernilai 50 juga, maka akan bernilai true ya, true atau benar, karena sudah sesuai dengan variabel yang kita atur di sini. Oke. Itu mungkin yang paling sederhana dari kondisi ya. Oke, kita akan coba lagi yang lebih kompleks lagi ya. Kita menambahkan variabel. Kita tambahkan variabel jumlah orang. Oke, kita punya variabel jumlah orang di sini. Kemudian bisa kita simak sini untuk perintahnya ya. Dan dari jumlah orangnya ini kita bandingkan dengan sebuah nilai tadi ya. Nah, oke. Untuk program seperti ini kita bisa mengeset berapa banyak jumlah orang yang kita punya. Jadi misalkan dalam sebuah ruangan kita punya space atau kapasitas sebesar 50, kemudian kita punya peserta atau anggota di dalam ruang itu sebanyak 60 begini ya. Maka hasilnya seperti apa? Hasilnya tentu false ya, atau tidak cukup, atau nggak sesuai begitu, karena kita memiliki 10 orang yang lebih banyak dibandingkan data ini gitu. Nah, dan selain sama dengan, kita juga bisa gunakan yang lain nih, seperti kurang dari atau lebih dari. Kita akan contohin aja di sini. Kita kurang dari ya, kurang dari jumlah orang. Nah, jumlah orang mungkin sini aku kasih maksimal 100 ya. Makanya mungkin aku tulis 101. Kita di sini akan kasih jumlah orang sebanyak 100. Nah, apakah nilai 100 ini lebih kecil daripada 101 atau lebih sedikitnya? Apakah muat begitu? Kita akan coba. Nah, true ya. Di sini tentu pasti karena 100 itu di bawah 101, maka 100 bernilai benar. Jika ini menjadi 200, maka tentu akan menjadi bernilai salah ya. Oke, itu yang paling sederhana daripada kondisi begitu. Mungkin kondisi yang lain bisa kita coba lagi ya. Itu kita tambahkan lagi variabelnya. Di sini kita beri jenis HP aja begitu ya. Jenis handphone. Oke. Kemudian kita bisa kasih di sini jenis handphone. Nah, jenis handphone akan kita isi Android. Dan pada data di sini, Oke. Dan pada data di sini mungkin aku isi iOS ya.
kita akan coba running ya. Di sini bernilai false ya teman-teman ya. Yang dipakai adalah program yang ini ya, karena yang program atas ini hanya mengeset nilai jumlah orang menjadi 200 gitu. Nah, di sini kita diberikan sebuah hasil false atau salah ya. Kenapa? Karena kita mengatur sebuah jenis handphone itu ke Android, sedangkan yang diminta adalah iOS. Jadi dia bernilai salah begitu. Jadi di sini kita beri sebuah standar ya, sebuah jawaban Android, maka yang terjadi adalah true ya teman-teman. Oke, mungkin untuk pengantarnya seperti itu ya. Mungkin aku akan lanjut lagi ke contohnya lagi nih, yaitu kondisi dimana ada beberapa kemungkinan ada beberapa kejadian begitu yang bisa terjadi, namun dalam waktu yang berbeda ya tentunya. Oke. Masih dengan set yang sama ya. Dan kita akan masukkan sebuah tadi jumlah orang tadi ya. Jadi ini orang seperti ini. Kemudian kita akan berikan sebuah kejadiannya seperti ini. Dan untuk perintah perbandingan ini kita juga bisa gabung-gabungin ya teman-teman ya. Jadi nggak hanya satu balok seperti ini, bisa kita tumpuk-tumpuk lagi gitu. Dengan apa? Contohnya dengan kita memberikan ini ya, n atau dan gini ya teman-teman. Kemudian kita bisa kasih lagi ini perbandingan seperti ini. Nah, jadi akan ada dua yang kita bandingkan ya, dua data yang kita bandingkan. Oke. Jadi jumlah orang kita jadikan sebagai perbandingan. Begini. Kemudian lupa ya. Nah, seperti ini. Jadi kita akan mengeset jumlah orang ini menjadi 15. Oke. Dan kondisi yang terjadi begitu, kita akan isi di sini seperti ini ya teman. Jumlahnya di sini kita coba kasih 21 ya, kurang dari 21 dan lebih dari 9 seperti ini. Nah, jadi ini di sini kita akan tanyakan ya, sebuah data ini itu apakah benar atau salah ya. Jadi dengan variabel dibandingkan dengan variabel yang kita isi di jumlah orang. Kita akan coba tes. Yang terjadi adalah true ya. Kenapa? Karena jumlah orang ya yang berjumlah 15 ini itu di bawah 21 dan juga di atas 9. Maksudnya apa sih yang di bawah 21 dan di atas 9? Jadi mungkin kasusnya adalah dalam sebuah ruangan itu kita minimal harus berisi 10 orang, tapi juga tidak boleh lebih dari 20. Nah, sedangkan orang yang kita punya di sini ada 15, maka dia bernilai benar begitu ya, true. Oke.
ini dasar lagi teman-teman ya, mungkin dasar ini bisa teman-teman pahami dulu sebelum kita coba ke kondisi-kondisi yang semakin multiple lagi ya, semakin ganda lagi. Oke, sekarang kita akan lanjut membuat program if ya. Oke, kita lanjutkan ya. Selanjutnya kita akan menggunakan program if gitu ya. If, if ini sebuah kondisi menggunakan perintah if ya. Sini ada di event sini ya. Coba kita cek. Nah, ini adalah program if, bisa kita simpan di sini. Nah, ini maksudnya apa ya? Oke, aku akan contohin. Misalkan jumlah orangnya ini, jumlah orang ini, aku simpan di sini. If, kita ambil perbandingannya dulu ya. Misalkan seperti ini. Oke, kemudian ini variabelnya kita, nah, if jumlah orang itu kurang dari 50, maka kita akan coba say hello. Oke, sini pertama aku set 15 dulu ya, 15 nih, set jumlah orang nih bernilai 15. Coba kita cek. Di sini muncul hello ya. Artinya apa? Karena sebuah variabel ini memenuhi ini ya, memenuhi perbandingan, yaitu jumlah orang itu kurang daripada 50 ya. Jadi jika jumlah orang kurang dari 50 maka atau kemudian say hello. Jadi if di sini terpenuhi ya, bernilai true begitu, makanya dia menjalankan program hello. Namun jika kita ganti di sini jumlah orangnya jadi 60 misalkan, atau saja 50,1 begini ya, kita akan coba running ya. Di sini nggak muncul apa-apa ya teman-teman. Kenapa gitu? Karena variabelnya tadi bernilai 50,1, yang artinya 50,1 itu lebih besar daripada sini ya, variabel 50 ini. Nah, kalau misalkan dia lebih dari sini, maka program yang di dalamnya tidak akan bisa dijalankan gitu. Dan untuk program if ini juga bisa kita buat secara double ya, maksudnya misalkan ada if di sini, maka di bawahnya kita bisa buat if lagi gitu, bisa. Itu akan misalkan kita di sini ya, tadi ada jumlah orang, kemudian ada jenis handphone ya. Nah, ini ada dua syarat begitu. Jika syarat satu terpenuhi, syarat satu untuk program satu dan syarat dua untuk program dua begitu, bisa ya teman-teman. Oke, kita kembaliin aja. Oke, ini kita lanjut ke program if ya, if double tadi kita coba deh, mungkin seperti ini. Oke, kita sudah punya tadi variabel jumlah orang dan juga jenis handphone. Kita akan coba buat perbandingannya ya, seperti tadi ya. Mungkin ini menggunakan seperti ini.
Oke, ini akan menjadi syarat pertama ya, if. Nah, seperti ini akan menjadi syarat pertama untuk menjalankan program yang di sini ya, yang di dalam areanya dia. Oke, kita akan coba say apa? Kita coba say hello ini atau say oke aja ya. Gini. Oke, kemudian ada di kondisi kedua kita bisa copy paste aja. Untuk kondisi kedua kita jenis handphone tadi ya, kita coba isikan iOS begini, kemudian apa untuk jumlah orangnya tadi 10 ya. Oke, di sini kita kasih di kurang dari 21 dan lebih banyak daripada 9 ini. Jadi angka harus di antara 21 dan 9. Nah, kemudian untuk syarat yang kedua itu kita coba buat seperti ini aja. Sama dengan variabelnya jenis sampel begini. Nah, karena kita memasukkan variabel di sini adalah Android, mungkin yang akan kita pakai di sini yang relevan dengan Android ya, yaitu oke Google contoh misalkan. Oke. Untuk agar ini supaya program ini bisa terlihat, jangan lupa kita kasih jeda ya di sini. Oke. Kemudian kita kasih jeda juga di bawah, paling bawah seperti ini. Oke. Ini kemudian di akhir kita akan menandakan ini program ini sudah berakhir ya. Oke, tambahkan lagi aja di sini end of program. Oke, begini. Jadi ini adalah contoh dari program if ya, ada 2 if begitu. Kita akan coba langsung running. Nah, dia langsung ke oke dan menuju ke end of program ya. Kenapa? Karena dari variabel yang kita isi ini memenuhi syarat dari kedua if ini ya teman-teman. Makanya dia tadi sepertinya oke. Setelah oke kemudian dia end of program. Mana yang tidak terbaca ya? Yang tidak terbaca adalah ini ya, oke Google. Kenapa? Karena yang kita atur di sini ya, ini adalah iOS, sedangkan syarat dari if yang ini yang kedua ini adalah Android. Dan untuk yang ini kenapa dijalankan? Kenapa bisa dijalankan? Karena variabel yang ada di dalam sini itu sesuai atau bernilai benar daripada syarat yang ada di if yang pertama. Nah, jika kita coba jenis handphonenya ini ke Android seperti ini, apa yang terjadi? Kita akan running. Oke, pertama ada oke, kemudian oke Google dan end of program. Kenapa end of the program ini selalu terbaca ya? Padahal yang kedua ini itu tuh dia tergantung ya, dia memiliki syarat if. Kenapa? Karena end of program ini di luar daripada program if yang ada di sini ya, makanya dia akan selalu terbaca begitu. Oke, selanjutnya adalah else if ya. Oke, untuk else if mungkin kurang lebih sama seperti ini ya. Cuma nanti yang akan dipakai adalah perintah
else seperti ini nih, ada di sini ya teman-teman. Ini sama seperti dua kondisi. Contoh, aku contohin aja ya. Sini aku contohkan ada if else. Jadi if jenis handphone sama dengan Android, apa yang terjadi? Kita akan coba say oke Google. Jika jenis handphone ini kita set sebagai jika misalkan jika tidak, maka kita kasih kondisi kedua. Misalkan jika bukan Android maka iOS, dan yang akan muncul adalah ini. Oke, kita akan coba ya, contohkan. Kita running. Di sini muncul oke Google. Untuk menandakan end of program mungkin kita tambahin ini ya. Sorry. Oke, ini Hi Siri kita kasih di else, kemudian yang ini kita di sini untuk tanda bahwa program sudah selesai ya. Untuk memudahkan pembacaan kita aja, aku coba running lagi di sini. Oke, kenapa di sini langsung end of program ya? Ingat, kalau mau menampilkan sebuah program, kita harus memberikan jeda ya, karena program itu bekerja sangat cepat ya teman-teman. Kalau ada perintah yang bersusun gitu, 1, 2, 3, kita anggap ini dalam satu waktu yang sama ya, maka program itu akan memproses dengan sangat cepat dan membaca program yang paling akhir gitu. Kita akan bukan membaca program paling akhir ya, tapi mata kita hanya bisa melihat kecepatan yang seperti itu gitu. Kita nggak sampai kecepatannya, pandangan kita tidak sampai kecepatan yang sesuai dengan kerja komputer gitu. Kita coba running sini oke Google, kemudian end of program. Kenapa yang muncul ada oke Google? Karena syarat yang terpenuhi tadi adalah Android. Sedangkan kalau misalkan kita di sini kita isikan iOS, oke iOS, maka apa yang terjadi? Hi Siri dan end of program. Itu guys, untuk else menggunakan Scratch seperti itu. Kita akan coba lanjut lagi ke Replit. Kita masuk ke dalam Oke, kita lanjutkan. Kita masuk ke Replitnya ya. Oke, untuk program Replit bisa kita mulai mirip aja kayak apa namanya, kayak Scratch tadi ya, jumlah orang ini.
Oke, akan sama dengan 25 contoh. Kemudian jenis handphone begini sama dengan Android misalnya. Oke, begini. Kemudian print jenis handphone sama dengan duplik ini Android. Oke. Kemudian bisa kita print lagi. Jumlah orang tadi, jika tadi sama dengan di sini kurang dari sama dengan. Ini sama seperti scratch yang tadi ya teman-teman ya. Kalau diperhatikan untuk strukturnya gitu, teman-teman bisa lihat lagi. Nah di sini jadi kita punya sebuah variabel tadi ya, variabel jumlah orang kita isikan sebanyak 25, dan jenis handphone, variabel jenis handphone kita isikan Android. Kemudian kita buat perintahnya di sini ya, untuk jenis handphone Android ya. Kemudian print juga jumlah orang dan jenis handphone Android, sorry. Contoh aja. Jadi untuk dari program ini ini adalah syaratnya begitu ya. Nah ini variabel yang kita isikan, jadi bisa bernilai benar atau salah ya ditentukan dari ini. Jadi sebuah program ini punya syarat ya, syarat ya. Untuk jenis handphone harus Android, dan untuk jumlah orang itu kurang atau sama dengan 25, dan juga lebih atau sama dengan 20. Sini kita punya 25. Kita coba running ya. Oke, sorry di sini. Nah di sini dua-duanya bernilai benar ya teman-teman. Kenapa? Karena jenis handphone yang kita masukkan adalah Android, yang mana sama dengan syarat dari program itu, yaitu Android begitu. Dan ini juga ya 25. Oke. Oke, jika coba kita buat salah satu syarat ini menjadi berfungsi ya, contohnya seperti ini. Kita hapus dulu yang ini. Oke, begini. Kita masih punya variabel jenis handphone adalah Android. Nah, kita masukkan fungsi if di sini ya. If oke, jumlah orang dulu deh. Jumlah orang 25 dan jenis handphone Android, maka print kondisi terpenuhi contohnya. Mungkin bisa kita coba running lagi ya. Sini kita coba. Ini kita masukkan jumlah orangnya kurang dari atau sama dengan 25. Kita running. Nah, kondisinya terpenuhi ya, dan ini bernilai true yang ini. Nah, jika jumlah orangnya kita kurangi nih, atau kita tambahkan ya 30 ini, apa yang akan terjadi ya? Coba kita running. Nah, false ya teman-teman, langsung salah. Kenapa program ini langsung dihitung salah ya? Karena variabel yang kita isikan itu lebih daripada 25 tadi, walaupun Android sudah memenuhi syarat begitu. Oke, jadi ini adalah contoh sederhananya ya dari program if gitu ya. Jadi memang dalam sebuah program itu kita memiliki kondisi di mana
ada program itu bisa dijalankan ataupun tidak bisa dijalankan, tergantung dari syarat yang kita buat atau tergantung algoritma yang kita buat gitu. Oke, mungkin selanjutnya kita akan langsung ke flowchart ya. Flowchart. Oke, kita akan lanjutkan. Nah, oke teman-teman, oke kita akan lanjutkan masuk ke flowchart programming ya. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, mungkin flowchart ada bentuknya seperti ini ya. Ini bentuk paling sederhana dari flowchart. Jadi flowchart itu adalah sebuah sekumpulan perintah ya yang disusun gitu dalam sebuah beberapa ada bangun datar. Di sini ada persegi panjang, kemudian ada belah ketupat begitu ya, yang mana mungkin dari belah ketupat ini itu adalah sebuah perintah ya, yang dapat bernilai benar yes atau no tidak gitu ya. Jika dalam komputer mungkin bernilai 0 dan 1. Kemudian cara pembacaannya yang pertama di sini lampu tidak bisa bekerja ya. Lampu tidak bisa bekerja, kemudian untuk langkah penyelesaiannya kita punya sebuah pertanyaan nih. Ini turun ke sini, itu ditanyakan apakah lampunya terpasang dengan baik. Nah, jika tidak gitu, maka solusinya di sini lampunya dipasang ya, lampunya diputar dengan baik gitu ke sebuah fittingnya ya. Nah, itu maka programnya sudah selesai gitu. Ini ke sini, kemudian pertanyaan ini sudah terjawab, bernilai 0, maka di sini jawabannya. Dan jika di sini ternyata bukan no ya, jadi dari lamp plug in di sini ternyata jawabannya yes, maka dia turun ke sini. Nah, apakah ininya terbakar gitu ya? Apakah terbakar lampunya? Nah, kalau terbakar maka ya diganti gitu, ganti apa yang fittingnya diganti. Nah, jika tidak terbakar, apa yang terjadi, lampu sudah terpasang dengan baik, lalu dengan tidak ada yang terbakar, maka solusinya adalah memperbaiki lampunya. Nah, ini adalah yang paling sederhana ya teman-teman dari flowchart. Nah, untuk membuat flowchart sendiri teman-teman bisa menggunakan web namanya draw.io ini ya. Nah, teman-teman bisa pakai fungsi yang ada di sini. Contohnya ada persegi panjang di sini ya, begini. Ini untuk awalan tadi ya, seperti ini. Itu untuk kondisi awal atau kita punya permasalahan begini. Kemudian untuk sekumpulan perintah-perintahnya itu kita pasang di sini. Kita bisa pasang menggunakan belah ketupat ini ya. Kenapa belah ketupat? Karena untuk belah ketupat sendiri itu kayak memiliki fungsi ya. Fungsi yang dia itu untuk menunjukkan bahwa ini tuh program ini solusinya seperti apa begitu, langkah-langkahnya seperti apa, itu ditunjukkan dalam ini. Jadi ada dua kondisi, yaitu yes or no gitu ya. Teman-teman bisa bikin menggunakan yang ada di sini. Mungkin ini adalah contoh paling ininya ya, bikin asal aja. Untuk penjelasan, misalkan kita punya sebuah permasalahan begitu. Kita buat mirip seperti tadi aja ya. Untuk susunannya mungkin seperti ini ya teman-teman. Oke, seperti ini. Jadi dari kita punya problem di sini, kemudian untuk langkah-langkahnya, nah teman-teman bisa mengikuti alurnya. Di sini turun ke bawah, di sini akan disajikan sebuah pertanyaan ya, tentunya untuk pemecahan masalah yang dimiliki teman-teman. Nah, nanti akan muncul dua jawaban, yaitu
iya no atau yes, atau bisa sebaliknya. Jadi akan ada dua, yang mana yes dan no ya. 0 dan 1 itu tidak akan terjadi dalam satu waktu. Jadi pasti salah satunya yang terjadi gitu. Misalkan no ya, contoh ke sini no, maka jalur no ke sini. Dan lo akan mengikuti lagi perintah-perintah yang ada di sebelah sini. Kemudian jika yes, nanti turun ke sini. Begitu. Mungkin untuk flowchart nggak panjang-panjang lebar ya. Teman-teman bisa coba sendiri, buat sendiri begitu. Untuk drawing flowchartnya seperti apa nanti aku coba share aja di link yang ada di bawah begitu ya. Oke, teman-teman, mungkin cukup sekian video pembahasan algoritma pemrograman untuk edisi materi condition dan juga flowchart begitu. Mohon maaf apabila ada kesalahan ya, mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ada pertanyaan atau yang lebih kurang jelas begitu, mungkin bisa ditanyakan langsung lewat komen, atau di video selanjutnya akan ada yang lebih lengkap lagi gitu ya. Oke, aku Elang pamit undur diri. Terima kasih.